Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salah wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Pada pagi yang cerah ini, kembali kita melanjutkan membaca kitab Fathul Mu'in, syarah kitab Qurratul Ain, karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kajian ini membaca kitab Fathul Mu'in itu rutin setiap Senin pukul 9 pagi. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dari halaman pertama sampai halaman ke-7. Maka pagi ini kita lanjut dari halaman ke-8 kalau di kitab yang kami pegang. Ya, dari halaman ke-8 insyaAllah, kalau cukup waktu kita akan membaca dari halaman 8 sampai halaman ke-20. Qala al-muallifu wasyarihu rahimahumullah wa nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa afadha alaina min barakatihima fid dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ay uallifu wal ismu mushtaqun minas sumwi wa huwa al-'ulu la minal wasmi wa huwa al-'alamatu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ai uallifu, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mengarang kitab. Ya. Jadi oleh pengarang kitab, oleh syarih beserta pemilik matan, memulai mengarang kitab ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu mushtaqun minas sumu wa huwa al-'ulu la minal wasmi wa huwa al-'alamatu. Dan lafaz ismun di Bismillahirrahmanirrahim tadi, Bismillahirrahmanirrahim, ada kata-kata ismun, bi, ismi, bismillah, bi dan ismun. Wal ismu, dan lafaz ismun tersebut, mushtaqun minas sumwi, diambil daripada kata-kata atau lafaz as-sumu. Wa huwa al-'ulu, yang artinya tinggi. Nah, wa huwa al-'ulu, yang dianya sumu itu adalah tinggi. Artinya seseorang itu dengan ada nama, ismu ini kan nama artinya. Seseorang itu dengan ada nama, dia punya kedudukan ketika dipanggil dengan namanya.
Itu arti daripada ismun, nama, dengan nama Allah. Nah, kata-kata ismun yang artinya nama itu berasal dari kata-kata as-sumu wa huwa al-ulu yang artinya yang tinggi. Nah, sehingga orang ketika dipanggil dengan namanya dia punya makna, punya kedudukan. Dia berbeda dengan orang yang dipanggil dengan namanya dengan orang yang tidak dipanggil, tidak disebut namanya. Tentu orang yang disebut namanya itu punya kedudukan. Nah, ini makna al-ulu. La minal wasmi, bukan dari kata-kata al-wasmi. Wa huwa al-alamatu, yang bermula dianya al-wasmu, itu artinya tanda. Jadi bukan ismun ini diambil dari kata-kata al-wasmu yang artinya tanda. Tapi dia diambil daripada as-sumu yang artinya al-ulu, tinggi. Wallahu alamun lidzatil wajibil wujudi wa asluhu ilahun wa huwa ismu jinsin likulli ma'budin thumma urrifa bi'al wa hudhifatil hamzatu summa istu'mila fil ma'budi bihaqqin. Dan Allah, lafaz Allah, alamun lidzati, adalah satu isim, satu nama, lidzatil wajibil wujud, bagi satu zat yang wajib ada. Allah adalah satu nama bagi zat yang wajib ada. Apa makna zat wajib ada? Karena dia ada zat yang wajib ada, wajibul wujud. Ada zat yang mungkinul wujud, bukan wajib, tapi mungkin ada. Artinya bisa ada, bisa tidak ada. Sedangkan Allah di sini diistilahkan dengan zat wajibul wujud, wajib ada. Makna wajib ada adalah adanya tanpa permulaan dan adanya tanpa akhiran. Ada wujudnya Allah, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu arti wajibul wujud, wajib ada. Tidak ada akte kelahiran dan tidak ada akte kematian. Jadi adanya Allah, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Maka diistilahkan dengan zat wajibul wujud. Adapun kita makhluk selain Allah, itu diistilahkan dengan mumkinul wujud. Mungkin ada. Makna mungkin ada, kita makhluk ini bisa ada, bisa tidak ada. Kenapa? Apa makna mungkin ada? Bahawa ada kita makhluk ini duluan dari tiada. Dulu kita tidak ada, kemudian ada. Kemudian setelah ada nanti akan tidak ada lagi. Jadi kita mungkin ada, bisa tidak. Karena memang tidak ada sebenarnya di awal. Kemudian ada tiba-tiba, kemudian tidak ada lagi. Nah, ini namanya makna mumkinul wujud. Bisa ada, bisa tidak. Jidna jahana. Jadi tayang hana penting-penting tak tayang makhluk. Jidna jahana. Dah hana tayang hana apa. Dah hana masalah api. Tapi kepunya aji oleh Allah. Itu makna mumkinul wujud. Artinya boleh ada, boleh tidak. Yang maknanya adanya berawal dan akan berakhir. Ada akte kelahiran dan akte kematian. Itu mumkinul wujud. Berbeda dengan Allah. Allah wajibul wujud, wajib ada. Wajibul wujud, wajib ada. Kenapa wajib ada? Karena ada Allah, tidak ada awal, dan ada Allah, tidak ada akhir. Nah, jadi wallahu alamun lidzatil wajibil wujud. Dan Allah, dan bermula Allah adalah satu nama, isim alam. Ya, ini punya penamaan secara nahwu saja. Ya, sebenarnya tidak mungkin kita sebutkan Allah ini sebagai isim alam. Ya. Jadi satu nama, Allah ini satu nama bagi zat yang wajib ada. Wajibul wujud. Ya. Wa asluhu ilahun wa huwa ismu jinsin likulli ma'budin.
asalnya kata-kata Allah asal daripada lafaz Allah. Itu adalah ilahun, Tuhan, ilahun, Tuhan. Ya. Wahuwa dan dianya ilah, itu nama, itu isim jenis, ya, satu nama bagi jenis likulli ma'budin, setiap zat yang disembah. Nah, itu ilah. Jadi kalau dipakai kata-kata ilah, maka dia bisa untuk sesuatu apapun yang disembah disebut dengan ilah, Tuhan. Nah, Allah dasar katanya ilahun. Kenapa bisa jadi Allah? Caranya summa urrifa, kemudian dimakrifahkan. Dengan apa dimakrifahkan? Bi'al, dengan alif lam. Alif lam. Jadi dari ilahun ditambah alif lam. Jadi apa? Jadi Allah. Jadi Allah. Allah. Jadi Allah. Jadi kalau kita lihat di dalam ini, dalam Hasyiah I'anatut Talibin, ada beberapa proses dia. Ya. Jadi ilahun ditambah alif lam. Jadi Allah. Ya. Jadi Allah. Thumma huzifatil hamzati tsaniyah. Kemudian hamzah kedua dibuang. Apa namanya? Bukan Allah, bukan Allah, al-ilah, ya. Al-ilah. Maaf tadi bukan Allah, tapi al-ilah. Ada dua hamzah di sini. Hamzah pertama al. Kemudian al-ilah. Ya. Kemudian dibuang hamzah kedua. Hamzah yang di mana? Yang di al-ilah. Al-ilah. Di hamzah kedua ini baca dengan kasrah, dibuang. Nah, kemudian barisnya itu dipindahkan ke lam. Ya, kan. Jadi apa namanya? Baris al-ilah tadi dipindahkan, ditaruh di lam. Baru jadi Allah. Allah. Fasara Allah, jadilah Allah. Summa udghimatil lam al-ula fi tsaniyah. Kemudian diidghamkan lam yang kedua pada lam yang pertama pada yang kedua. Maka jadi Allah. Allah. Ya. Allah. Allah. Summa fukhimat, kemudian ditafkhim. Artinya ditafkhim, tafkhim itu dibesarkan. Lit ta'zim, untuk ta'zim. Maka jadilah Allah. Allah. Fa fihi khamsatu a'mal, ada 5 proses di situ. Jadi kalau kita lihat dari pertama ilahun, kemudian dari ilah ditambah alif lam, al-ilah. Kemudian yang ketiga, kasrah pada hamzah yang kedua, hamzah dibuang, hamzah yang kedua dibuang, kemudian barisnya ditaruh di lam. Jadilah Allah. Allah. Kemudian berikutnya yang keempat, lam yang kedua ditasydid. Ya. Pada lam pertama jadi Allah. Kemudian yang kelima ditafkhim, Allah. Maka prosesnya ada 5. Dari ilah menjadi Allah. Nah, kalau ilah tadi bermakna Tuhan yang disembah, apapun itu yang disembah disebut dengan ilah, Tuhan. Maka ketika dirubah menjadi Allah, summa stu'mila fil ma'budi bihaqqin, dipergunakan kata-katanya kemudian Allah untuk fil ma'bud, pada yang disembah, bihaqqin, dengan sebenar-benar sembahan, yaitu Allah. Jadi itu asal kata Allah. Wa huwal ismul a'zamu 'indal aktsar, dan dianya Allah adalah nama al-a'zam, nama Allah yang paling besar. 'Indal aktsar, menurut kebanyakan ulama.
Jadi kan nama Allah itu banyak. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah punya nama-nama yang indah. Nama-nama, al-asma, nama-nama banyak. Fad'uuhu biha, maka panggillah Allah dengan nama-nama indahnya tersebut. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, lillahi tis'una isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, mengamalkannya, dakhalal jannah, maka pastilah masuk surga. Jadi nama Allah itu 99 menurut hadis ini. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam hadis Tirmizi, dalam Sunan Tirmizi itu ada 3 riwayat. Dalam Sunan Tirmizi ada 3 riwayat tentang nama-nama Allah, yang masing-masing riwayat ini disebutkan 99 nama. Dalam riwayat ini 99 nama, dalam riwayat ini 99 nama, dalam riwayat yang satu lagi 99 nama. Ada 3 riwayat. Nah, kalau kita lihat 99 nama dalam riwayat yang pertama, ada yang tidak tersebut dalam riwayat yang kedua. 99 nama yang dalam riwayat kedua, ada yang tidak namanya tersebut dalam riwayat yang ketiga. Demikian juga sebaliknya, 99 nama yang Allah yang ada dalam riwayat yang ketiga, ada yang tidak tersebut dalam riwayat yang kedua. Ada 99 nama Allah dalam riwayat yang kedua, ada yang tidak tersebut pada riwayat yang pertama. Artinya jumlah nama Allah ini lebih daripada 99. Itu dalam hadis saja. Itu dalam Al-Quran saja. Belum lagi nama-nama Allah yang hanya Allah ajarkan kepada hamba-hambanya terkhusus, kepada para rasulnya, kepada para nabinya, kepada para awliyanya. Dan belum lagi nama-nama Allah yang tidak Allah ajarkan kepada siapapun, hanya Allah yang tahu. Maka nama-nama Allah sangat banyak sekali. Al-Asma'ul Husna ini sangat banyak sekali. Nah, di antara banyaknya nama-nama Allah ini, mana nama Allah yang paling agung, yang paling besar, yang paling tinggi? Nah, wa huwal ismul a'zam 'indal aktsar. Nah, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'innya, bahwa Allah itulah ismul a'zam, nama Allah yang paling besar dari seluruh nama-nama Allah yang sangat banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, dan seterusnya yang banyak nama-nama Allah. Nah, di antara semua nama-nama Allah itu, Allah, salah satu nama Allah, Allah adalah nama Allah Al-A'zam, yang paling besar. Nah, indal aktsar, berdasarkan pendapat kebanyakan ulama. Jadi di sini kata Syekh Zainuddin Al-Malibari bahwa nama Allah, Allah itulah nama Allah yang paling agung di antara semua nama-nama Allah berdasarkan pendapat kebanyakan ulama. Artinya ada pendapat lain yang bukan Allah, nama Allah yang paling besar, yang paling agung, bukan. Seperti misalnya di dalam Hasyiah disebutkan, waqtara an-Nawawi rahimahullah annahul hayyul qayyum, dan telah memilih oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwa nama Allah yang a'zam, yang paling besar, yang paling agung adalah Al-Hayyul Qayyum. Menurut Imam Nawawi, nama Allah yang paling besar itu bukan Allah, tapi Al-Hayyul Qayyum. Ini banyak hadis-hadisnya, ya, bisa dilihat misalnya dalam Al-Azkar punya Imam Nawawi, beliau menyebutkan beberapa hadis tentang bahawa nama Allah yang paling agung itu bukan Allah, tapi Al-Hayyul Qayyum. Lantas kemudian apa pentingnya kita mengetahui nama Allah yang paling besar ini di antara nama-nama Allah yang lain? Penting. Karena dalam beberapa hadis, bahkan banyak sekali,
Rasulullah menyebutkan nama Allah yang paling besar ini kalau disebutkan dalam doa, pasti doa tersebut dikabulkan. Pasti doa tersebut dikabulkan, diterima oleh Allah. Maka disinilah penting yang kemudian membuat para ulama memastikan yang mana nama Allah yang paling besar, yang ketika kita berdoa kita banyak-banyak menyebut nama itu sehingga doa kita makbul. Nah, itu. Ya. Walam yusamma bihi ghairuhu walau ta'annutan, dan tidak dinamakan dengannya Allah, dengannya lafaz Allah, ghairuhu akan selainnya Allah, walau ta'annutan, walaupun fanatik sekali, walaupun ta'assub sekali. Jadi tidak boleh dinamakan siapapun dengan nama Allah. Tidak boleh dinamakan siapapun selain Allah dengan nama Allah. Walau ta'annutan, walaupun cinta sekali pada Allah, begitu rindu kepada Allah, begitu besar Allah dalam jiwanya, maka pengen dia memberikan nama anaknya Allah. Walau ta'annutan, walaupun ta'annut begitu sekali, walaupun sangat cinta sekali, sangat fanatik sekali, tidak boleh memberikan nama siapapun selain Allah dengan nama Allah. Ya. Dalam hasyiah ada dibuat satu riwayat, ada disebutkan satu riwayat, wa yurwa anna imra'atan sammat waladaha Allah fanazalat sa'iqatun wa ahraqathu. Diriwayatkan dari satu riwayat, ada seorang perempuan menamakan akan anaknya dengan nama Allah. Jadi perempuan ini saking cintanya kepada Allah, saking besarnya pengagungannya kepada Allah, ta'anut sekali, sehingga dia ingin memberikan nama anaknya dengan nama Allah. Diberikanlah nama anaknya Allah. Pada apa yang terjadi? Fanazalat sa'iqah, maka turunlah petir, wa ahraqathu, dan petir tersebut menyambar anak yang diberikan nama Allah tersebut. Oleh karena itu tidak boleh memberikan nama siapapun selain Allah dengan nama Allah. Ada dikisahkan juga tentang Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i pernah menulis kitab, kemudian beliau berikan judulnya Al-Aziz. Al-Aziz salah satu nama Allah, Al-Aziz. Tulis kitab, berikan judul, siap tulis, berikan judul Al-Aziz. Kemudian Imam Rafi'i bermimpi. Dalam mimpi itu beliau ditegur bahawa beliau telah mencoba menyaingi Allah dengan memberikan nama kitabnya Al-Aziz. Maka begitu beliau bangun tidur, beliau menambahkan, jangan Al-Aziz tau, itu nama Allah, tapi Fathul Aziz. Diberikanlah nama Fathul Aziz. Ini kitab Fathul Aziz adalah pembukaan dari Allah, artinya ilham dari Allah. Fathul Aziz. Jadi tidak boleh memberikan nama siapapun selain Allah dengan nama Allah. War-Rahmanur Rahimu sifatani buniyata lil mubalaghati min rahima. War-Rahmanu ablaghu minar Rahimi lianna ziyadatal bina'i tadullu ala ziyadatil ma'na wa liqaulihim rahmanud dunya wal akhirati wa rahimul akhirati. Dan kata-kata Rahman Ar-Rahim dalam Bismillahirrahmanirrahim, kata-kata lafaz Ar-Rahmanur Rahim, sifatani adalah dua sifat, buniyatani lil mubalaghah, yang dibina, yang dibentuk, dua sifat yang dibentuk untuk mubalaghah, untuk menunjukkan sifat yang mubalaghah, berat, ya. Min rahima
dari asalnya kata-kata rahima yarhamu. Rahima, mengasihi, menyayangi. Dari rahima inilah dibentuk kata-kata Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kemudian bermakna mubalaghah. Dari sekedar makna rahima, menyayangi, mengasihi, ketika dibentuk menjadi Rahman, Rahim, maka maknanya berubah Maha Pengasih, mubalaghah, Maha Penyayang. Kenapa demikian? War-Rahmanu ablagh minar Rahim. Dan kata-kata lafaz Ar-Rahman lebih mubalaghah lagi daripada kata-kata Ar-Rahim. Daripada kata-kata Ar-Rahim lebih mubalaghah Ar-Rahman. Arti makna yang dikandung, kasih sayang yang dikandung dari Rahman lebih tinggi, lebih dalam, lebih luas, lebih besar pada makna kasih sayang yang dikandung oleh kata-kata Ar-Rahim. Kenapa demikian? Li'anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Karena lebihnya bina menunjukkan kepada lebihnya pada makna. Lebih bina maksudnya lebih pada bentuk lafaz. Seperti tadi kita dari dasar rahima yarhamu. Jadi bentuk lafaznya, bina itu bangunan lafaz, bentuk lafaz. Rahima, mengasihi, menyayangi. Ketika dibentuk dari rahima menjadi rahman, banyak ditambah ini. Banyak ditambah Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan banyak ditambah-tambah daripada dasar kata rahima. Maka ada kaedah dalam ilmu saraf, ziyadatul mabna atau ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna ghaliban. Dilebihkan dalam bentuk kata dari rahima menjadi rahman, menjadi rahim, bentuk dasar rahima ditambah menjadi rahman, rahim. Penambahan bangunan kata ini menunjukkan kepada penambahan makna. Maka maknanya pun berubah. Dari rahima yang awalnya bermakna mengasihi, menyayangi, ketika berubah bentuknya menjadi rahman dan rahim, maka maknanya pun berubah menjadi bukan hanya mengasihi, menyayangi, tapi maha pengasih, maha penyayang. Demikian juga antara rahman dan rahim. Antara rahman dan rahim. Bentuk kata rahman itu lebih daripada bentuk kata rahim. Sehingga bentuk kata rahman mengandung makna yang lebih daripada bentuk kata rahim. Itu kaedah dalam ilmu saraf. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ghaliban, umumnya, tapi tidak semua nanti ya, bahawa pelebihan dalam bangunan kata itu akan membawa kepada terjadinya pelebihan dalam makna yang dikandung. Jadi oleh kerana itu War-Rahman ablagh minar Rahim, maka kata-kata Ar-Rahman itu lebih mubalaghah daripada kata-kata Ar-Rahim, karena kaedahnya li'anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Lebihnya bangunan lafaz, bangunan kata membawa kepada, menunjukkan kepada lebihnya makna yang dikandung. Wa liqaulihim, dan juga kenapa Rahman lebih tinggi maknanya, lebih dalam daripada Rahim? Wali qaulihim, karena ada ucapan para ulama salafus saleh, mereka ketika menggunakan kata-kata Rahman dan Rahim, mereka mengucapkannya kalau Rahman, Rahmanud dunya wal akhirah. Wali qaulihim Rahmanud dunya wal akhirah wa Rahimul akhirah. Jadi para ulama salafus saleh ketika menggunakan kata-kata Rahman, mereka menggunakan untuk dunia dan akhirat. Tapi ketika menggunakan kata-kata Rahim, itu hanya untuk akhirat saja. Rahmanud dunya wal akhirah wa Rahimul akhirah. Maka menunjukkan Rahman lebih mubalaghah, lebih dalam maknanya daripada Rahim. Sehingga kita dapatkan dalam kitab-kitab turas, dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab apapun di mukadimah itu dikatakan bahawa kalau Rahman itu untuk dunia akhirat, kasih sayang Allah untuk makhluk di dunia dan di akhirat. Adapun Rahim, kasih sayang Allah untuk manusia di akhirat saja, untuk orang-orang beriman. Itu dari mana dasarnya? Ini kata Syekh
Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan di sini, Syekh Zainuddin Al-Balibari, itu dasarnya daripada perkataan ulama salaf. Jadi kalau mereka menggunakan kata-kata Rahman, itu Rahman dunia wal akhirah. Tapi ketika mereka menggunakan kata-kata Rahim, itu mereka gunakan hanya untuk Rahimul akhirah, untuk akhirat saja. Nah, kemudian Alhamdulillahilladzi hadana ay dallana li hadha at-ta'lifi wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ilaihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, kepada kami. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana, segala puji bagi Allah yang telah menghidayahkan kami. Ai artinya dallana, menunjukkan kami. Lihadzat ta'lif, bagi menulis ini kitab. Nah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kami untuk pekerjaan menulis kitab ini, iaitu Fathul Mu'in, syarah Qurratul Ain. Jadi di sini muallif syarah Syekh Zainuddin Al-Balibari mengiktiraf bahawa penulisan kitab ini itu adalah murni atas hidayah dan petunjuk daripada Allah, bukan dari dirinya sendiri. Ya, itu makna Alhamdulillahilladzi hadana ay dallana li hadzal ta'lif, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah, dallana, menunjukkan kepada kami untuk dapat melakukan pekerjaan menulis ini kitab. Dan seharusnya kita juga seperti itu. Semua amal saleh yang kita lakukan, hendaknya kita mengiktirafkan bahawa semua amal saleh, menulis, perbuatan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk perbuatan apapun, itu atas hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu ilaihi, dan tidaklah linahtadiya, kami mendapat petunjuk, laula an hadanallah, seandainya tidak diberikan hidayah oleh Allah, ilaihi, kepadanya menulis kitab. Jadi kalau bukan karena hidayah Allah, kami tidak dapat menulis kitab ini. Nah, ini kata Syekh Zainuddin Al-Balibari. Jadi atas hidayah Allah lah kami dapat menulis ini kitab. Kalau bukan karena hidayah Allah, kami tidak dapat menulis ini kitab. Walhamdu huwal wasfu bil jamil, dan bermula alhamdu. Tadi alhamdulillahilladzi hadana li ta'lifi hadzal kitab. Dan bermula alhamdu, pujian kepada Allah. Huwal wasfu, itu adalah al-wasfu bil jamil, pengsifatan dengan keindahan. Ya. Kita memuji Allah adalah satu makna pensifatan dengan keindahan. Wassalatu wa hiya minallahi ar-rahmatu al-maqrunatu bit-ta'zimi. Wassalamu ay taslimu min kulli afatin wa naqsin ala sayyidina Muhammadin Rasulillah likafati thaqalaini al-jinni wal-ins ijma'an wa kadzal malaikati ala ma qalahu jam'un muhaqqiqun. Wassalatu, dan selawat, hiya, dan dianya selawat dari Allah, minallah, dari Allah, adalah ar-rahmatu al-maqrunatu bit-ta'zim, adalah kasih sayang, cinta, ya, daripada Allah, al-maqrunatu bit-ta'zim, yang diiringi dengan pengagungan. Itu makna salawat dari Allah kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan bersama malaikatnya berselawat kepada Nabi. Nah, apa makna selawat Allah kepada Nabi? Yaitu Allah turunkan kasih sayangnya
kepada Nabi Muhammad, dan Allah iringi kasih sayangnya dengan penta'ziman. Allah besarkan, Allah angkat derajat, Allah agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna selawat Allah kepada Nabi. Wassalamu, dan salam. Selawat dan salam kepada Nabi. Kalau selawat dari Allah kepada Nabi, iaitu rahmah dan ta'zim. Adapun salam, wassalamu, dan bermula salam, ay taslim. Arti salam ay taslim, menyelamatkan, menjaga. Itu arti assalam, menyelamatkan, menjaga. At-taslim, dari apa diselamatkan, dari apa dijaga? Min kulli afatin wa naqsin. Min kulli afatin wa naqsin, daripada setiap afah, wa naqs, dari setiap afat. Afat ni kecacatan, keburukan. Wa naqsin, dan daripada setiap kekurangan. Jadi Allah, makna Allah bersalam kepada Nabi Muhammad, iaitu Allah menyelamatkan Nabi Muhammad daripada segala afah, kerusakan, kecacatan. Wa naqsin, dan daripada segala kekurangan. Afah ini bisa bermakna kecacatan fisik. Maka Rasulullah tidak ada kecacatan fisik. Sebagaimana ada syair, wa ajmalu minka lam talidin nisa, wa ahsanu minka lam talidin nisa, wa ajmalu minka lam taraqattu ainin, taraqattu ainun, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Engkau wahai Muhammad, tidak ada satupun perempuan di dunia ini yang melahirkan lelaki seindah dirimu, kecuali ibumu. Wa ahsanu minka lam tara qattu ainun, dan tidak pernah ada mata di dunia ini yang melihat manusia lebih indah darimu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan selamat daripada seluruh cacat. Min kulli aibin, tidak ada cacat fisik, tidak ada cacat Rasulullah. Sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan selamat daripada seluruh aib. Cacat-cacat tidak ada, kekurangan sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Seolah-olah engkau wahai Muhammad diciptakan sebagaimana yang engkau kehendaki. Dia tanya orang kan lagi kan. Tak ada yang dah protes, pakai lagi orang pegang hidung. Hidung pep-pep mana, awak tu bertincu lagi awak barat. Pakai nigo ke pegang mana. Kadang-kadang memang tidak sesuai keinginan. Hai cikai menandai pada pegang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah fisiknya sempurna, mubarra'an min kulli aibin, terselamat daripada seluruh aib-aib, cacat-cacat. Seolah-olah Rasulullah diciptakan, fisik Rasulullah diciptakan itu sesuai pesanan Rasulullah. Maka makna taslim, makna salam, iaitu at-taslim min kulli afah, iaitu keselamatan, diselamatkan oleh Allah daripada seluruh afah, cacat. Wa naqsin, dan daripada seluruh kekurangan. Sempurna Rasulullah, tidak pernah berbuat dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para rasul itu maksum, tidak ada naqas, maksum, dijaga oleh Allah daripada berbuat dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Itu akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sanusi dalam kitabnya Ummul Barahin. Walaupun ada sebagian pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan boleh para rasul buat dosa, tapi dosa kecil. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bahawa para rasul maksum, tidak ada dosa kecil maupun besar. Adapun beberapa hal yang
dipandang berbuat misalnya dosa kecil, seperti Nabi Adam dilarang makan buah khuldi tapi tetap makan buah khuldi. Seperti Rasul Nabi kita Nabi Muhammad juga beberapa kali ditegur oleh Allah misalnya. Itu sudah dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid. Bagus, bisa dirujuk, bagus penjelasan di sana tentang masalah itu. Jadi wassalamu, dan bermula salam artinya at-taslim, diselamatkan oleh Allah min kulli afah, daripada setiap kecacatan, wa naqsin, daripada setiap kekurangan. Ala Sayyidina Muhammad Rasulillah. Jadi selawat dan salam tadi kepada siapa? Kepada Sayyidina. Kepada Sayyidina. Siapa Sayyidina? Muhammad Rasulillah. Iaitu Muhammad Rasul Allah. Kepada siapa Muhammad diutuskan? Rasul Allah, utusan Allah. Kepada siapa nama Muhammad diutuskan? Likafatis saqalaini al-jinni wal-insi ijma'an. Muhammad Rasul Allah, utusan Allah, likafah, bagi seluruh as-saqalain, dua yang berat. Saqalain ini dua yang berat. As-saqalain, dua yang berat. Siapa itu dua yang berat? Jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia diistilahkan dengan saqalain? Dua yang berat. Dalam kitab Tuhfatul Murid, Imam Al-Bajuri menjelaskan ada beberapa alasan kenapa jin dan manusia itu disebut dengan as-saqalain. Di antara alasannya, kata Imam Al-Bajuri, dua yang berat ini disilahkan kepada manusia dan jin karena hanya manusia dan jin yang paling banyak dosa. Makanya gehon, berat. Jadi makna as-saqalain, dua yang berat, artinya dua jenis makhluk yang paling berat dengan dosa, iaitu jin dan getanyo manusia. Maka diistilahkan dengan as-saqalain. Maka Rasulullah diutuskan likafatis saqalain, bagi seluruh as-saqalain, dua yang berat, dua yang paling liu dosa alam dunia, alam bumi, alam Allah. Siapa itu? Jin dan manusia. Toto ceritanya. Ijma'an, hal keadaannya itu ijma'. Jadi Nabi Muhammad itu diutuskan kepada jin dan manusia, itu ijma'. Ijma' ulama. Ijma' ulama seperti itu, bahwa jin ini diutuskan untuk manusia dan Rasul Nabi Muhammad diutuskan untuk bangsa manusia dan jin. Itu disebut dalam Al-Quran, ya. Jadi Rasulullah ini bukan hanya untuk manusia tapi juga untuk bangsa jin. Seperti dalam Al-Quran disebutkan bahwa jin pernah mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Kemudian jin mengomentari, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar bacaan Al-Quran yang menakjubkan. Maka kemudian gerombolan jin itu pulang ke kampungnya, kemudian menyampaikan Al-Quran yang mereka dengar dari bacaan Rasulullah, sehingga satu kampungnya itu masuk Islam. Kemudian juga ada beberapa hadis, ya, yang Rasulullah itu bertemu dengan bangsa jin untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Maka oleh karena itu di sini para ulama mengatakan, ijma' ulama, bahwa Rasulullah itu bukan hanya diutuskan untuk manusia tapi juga untuk bangsa jin. Wa kadzal malaikati ala ma qalahu jam'un muhaqqiqun, dan demikian juga diutuskan untuk para malaikat. Bahkan bukan hanya untuk manusia dan jin diutuskan Nabi Muhammad, tapi untuk juga para malaikat. Ala ma qalahu jam'un muhaqqiqun, berdasarkan apa yang dikatakan oleh satu jamaah muhaqqiqun daripada ulama. Jadi bahkan pendapat sebagian ulama bukan hanya untuk bangsa jin dan manusia, tapi Nabi Muhammad juga diutuskan untuk para malaikat. Dan itu pendapat muhaqqiq, itu pendapat para ulama muhaqqiq. Bukan ulama sembarangan, itu muhaqqiq, ahli tahqiq. Artinya mereka menyebutkan sesuatu sudah ada dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak mungkin mereka sebutkan, mereka kuatkan.
Karena arti tahqiq itu menyebut satu masalah beserta dengan dalil, itu arti tahqiq. Ya. Ya. Kemudian wa Muhammadun alamun manqulun min ismil maf'ulil mudha'afi mawdu'an liman kathurat khisaluhul hamidatu sumiya bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bi ilhamin minallahi li jaddihi. Dan nama Muhammad, jadi selawat dan salam tadi kepada Muhammad. Dan nama Muhammad secara gramatika bahasa Arab, nama Muhammad itu adalah alamun, satu nama, satu isim, satu bentuk kata benda, mangkulun, yang dimangkul, dipindahkan daripada isim maf'ul al-mudha'af, isim maf'ul yang mudha'af ain. Jadi ainnya itu dua. Muhammad, mimnya double. Muhammad, jadi in fi'ilnya itu dua. Mawdu'un, dia itu kata-kata Muhammad. Mawdu'un itu diperuntukkan liman kathurat khisaluhul hamidah, bagi orang yang punya banyak khisal, akhlak al-hamidah, yang mulia. Muhammad, karena kan dasar katanya hamidah yahmadu, memuji. Jadi Muhammad yang dipuji, Mahmud, Muhammad yang banyak dipuji, ya. Maka hendaklah Muhammad ini untuk orang yang banyak akhlak-akhlak yang terpuji. Maka nama inilah diberikan untuk Nabi kita, untuk Rasul kita, Nabi Muhammad. Ya. Bagaimana prosesnya? Sumiya bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, dinamakan dengannya Muhammad akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita dinamakan dengan Muhammad. Bagaimana cara diberikan nama Nabi kita dengan Muhammad? Bi ilhamin minallahi li jaddihi, dengan ilham dari Allah kepada kakeknya, di jaddihi, kepada kakeknya itu Abdul Muttalib. Jadi yang memberikan nama Rasul dengan nama Muhammad itu Abdul Muttalib, kakek Rasulullah. Dari mana dia dapat nama itu? Bi ilhamin, ilham dari Allah. Maka dia berikanlah nama Rasulullah dengan nama Muhammad. Ya, kalau kita lihat dalam hasyiahnya disebutkan di sini, ya, kama ruya fis siyar annahu qila li jaddihi Abdul Muttalib. Ya, ditanyakan kepada kakeknya Abdul Muttalib, ya, kenapa dinamakan dengan nama Muhammad. Wa qad sammahu fi sabi'i wiladatihi bi mauti abihi qablaha. Dan nama Muhammad itu diberikannya nama itu pada hari ke-7 daripada hari kelahiran. Karena memang sunatnya seperti itu, ya, memberikan nama anak itu pada hari ke-7, sekalian dengan akikah, kemudian dipotong rambutnya, kemudian dipecicap, kemudian diberikan nama pada hari ke-7. Maka Nabi Muhammad diberikan namanya itu oleh kakeknya Abdul Muttalib dengan nama Muhammad itu pada hari ke-7. Kenapa Abdul Muttalib yang memberikan namanya? Karena ayahnya tidak ada. Li mauti abihi qablaha, ayahnya sudah meninggal ketika Nabi Muhammad sedang kandungan. Nah, ditanya kepada Abdul Muttalib kakeknya ini, kenapa lima samaita ibnaka Muhammad wa laisa min asma'i abaika wala qaumika? Wahai Abdul Muttalib, kenapa engkau berikan nama cucumu ini Muhammad? Padahal itu nama asing. Jadi bagi orang Arab itu nama asing. Laisa min asma'i abaika, nama Muhammad itu enggak ada satupun dari kakek-kakek nenek moyangmu wahai Abdul Muttalib. Juga tidak ada kaummu yang memberikan, yang punya nama Muhammad. Kok tiba-tiba si cucumu ini engkau berikan nama Muhammad? Qala, jawab Abdul Muttalib, rajautu ayyuhmada fis sama'i wal ard. Aku berharap dengan aku berikan namanya Muhammad, ya, dia yang dipuji, yang terpuji, yang dipuji. Aku berharap dia akan dipuji
fis sama'i wal ard, di langit dan di bumi. Wa qad haqqaqallahu raja'ahu, dan sungguh Allah telah mewujudkan pengharapan Abdul Muttalib dengan memberikan nama anaknya Muhammad, yang dipuji. Betul-betullah yang banyak dipuji di langit dan di bumi sampai hari ini, sampai hari kiamat. Nama yang paling banyak disebutkan siang malam di bumi ini, di langit dan di bumi, adalah nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat saja 5 kali sehari, itu kalau tidak ada penyebutan nama Muhammad tidak sah salat. Karena selawat itu salah satu rukun qauli yang dibaca pada tahiyat akhir. Maka dalam salat saja itu kita sehari semalam itu 5 kali. Belum lagi yang dibaca pada tahiyat awal. Kemudian belum lagi yang dibaca selesai solat, yang dibaca di luar solat, di luar masjid, di acara-acara. Nama Muhammad menjadi nama yang paling banyak disebutkan di langit dan di bumi sampai hari ini dan sampai hari akhirat. Maka tersampailah apa yang diinginkan dicita-citakan oleh kakeknya Muhammad, itu Abdul Muttalib, memberikan nama anaknya Muhammad agar dipuji. Maka telah dipuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi sampai hari akhirat. Maka oleh karena itu kita juga sunat memberikan nama anak itu yang bagus. Yang bagus artinya kita berharap bertafaul dari nama anak itu, kemudian berhasil sifatnya yang seperti namanya. Misalnya kita berikan nama anak Mahir, yang cerdas, yang pintar, cerdik. Maka kita berharap anak ini betul-betul cerdas nanti. Itu bagus, seperti itu sunat, memberikan nama anak yang bagus, punya arti yang bagus. Dan itu bagian daripada tafaul. Nah, jadi wayam bagi ikramu man ismuhu Muhammad, ditambahkan oleh pemilik hasyiah, pengarang hasyiah I'anatul Talibin. Wayam bagi ikramu man ismuhu Muhammad ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam, dan seharusnya memuliakan orang yang namanya Muhammad, ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengagungan bagi Rasulullah. Dikata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, karena Muhammad inilah nama yang agung dan pemilik pertamanya adalah memang orang yang sangat agung, yaitu Rasulullah, maka seharusnya siapapun yang punya nama Muhammad juga dimuliakan. Maksudnya diikram untuk memuliakan nama Muhammad itu pada dirinya. Itu nama Rasul kita. Kata beliau di sini dimuliakan. Wa yusannu tasmiyatu bihadzal ismi syarif, dan disunatkan memberikan nama dengan nama yang mulia ini, dengan nama Muhammad. Sunat ni kata beliau. Kata Syekh Said Al-Bakri bin Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati dalam kitab ini I'anah Talibin, I'anah Talibin. Kata beliau, sunat memberikan nama anak dengan nama Muhammad. Maka kalau di Arab itu nama orang-orang Arab itu Muhammad semua, itu kebanyakannya Muhammad. Kalau enggak Muhammad, Ahmad. Ada mahasiswa dulu waktu kami di sana itu namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, terus seperti itu. Ada yang Muhammad bin Muhammad, namanya Muhammad, anak Muhammad. Di rata-rata mereka itu sangat suka dengan nama kalau bukan Ahmad, Muhammad. Ternyata di sini kata Syekh Dimyati, Said Al-Bakri, memang disunatkan memberikan nama anak dengan nama mulia ini, yaitu Muhammad. Apa alasannya? Mahabbatan fihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk kecintaan kepada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini beliau menyebutkan hadis ini, wa warada fi fadli tasmiyah bihi iddatu ahadis, dan telah datang pada kelebihan memberikan nama anak dengan nama Muhammad akan beberapa hadis. Asahhu ma fiha, yang paling sahih di antara hadis tersebut, man wulida lahu mauludun fasammahu Muhammad hubban li wa tabarrukan bi ismi kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Barang siapa yang dilahirkan baginya seorang anak, maka kemudian dia memberikan nama anak tersebut Muhammad,
hubban li, kerana cinta kepadaku, wa tabarrukan bi ismi, kerana mengambil berkah dengan namaku. Apa kata Rasulullah? Kana huwa wa mauluduhu fil jannah, maka adalah orang tersebut dan anaknya itu dalam surga. Ya, menarik ini hadis ini. Ya, nah, kita lanjutkan. Kita kembali kepada Fathul Mu'in. Ya. War rasulu minal bashari dzakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi wa illam yakun lahu kitabun wala naskhun kayushu'a alaihi salam. Dan bermula Rasul, ya, tadi kan disebutkan Rasulullah di atas. Siapa itu Rasul? Ya. War rasulu minal bashar dzakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Rasul itu yang pertama dia dari manusia. Ya, rasul daripada manusia. Nanti ada rasul juga daripada jin. Maksudnya utusan Allah dari jin, bukan rasul maksudnya seperti para rasul di bumi. Misalnya malaikat Jibril, ya, juga utusan itu diutuskan untuk menyampaikan wahyu, misalnya seperti itu. Adapun rasul di kalangan manusia, nah, maksudnya seperti Rasulullah dan para rasul yang lain, itu adalah dzakarun, laki-laki. Mesti laki-laki. Hurrun, kemudian merdeka, tidak boleh budak. Uhiya ilaihi bisyar'in, dan diberikan wahyu dengan syariat. Dan diperintahkan untuk tabligh, menyampaikan wahyu tersebut. Ya, itu definisi rasul. Jadi kita ulangi, definisi rasul yang pertama, dia dzakarun, mesti laki-laki. Ya. Yang kedua, hurrun, mesti merdeka. Yang ketiga, uhiya ilaihi, mendapatkan wahyu. Yang keempat, yaitu umira bitablighihi, diperintahkan untuk tabligh, menyampaikan wahyu itu. Nah, syarat yang pertama rasul zakar, mesti laki-laki. Tidak boleh perempuan. Maka pendapat yang mengatakan istri Fir'aun, ada yang mengatakan istri Fir'aun itu nabi atau rasul, ya, nabi. Dia ada yang mengatakan juga istri ibunya Nabi Musa itu juga nabi. Ada yang mengatakan ibunya ibunya Nabi Isa juga nabi, karena mendapatkan wahyu. Allah sebutkan dalam Al-Quran mereka diwahyukan dan mengatakan mereka nabi. Maka di sini terbantah, ya, syarat nabi dan rasul mesti laki-laki, perempuan tidak bisa. Itu syarat pertama. Syarat kedua, hurrun, mesti merdeka, tidak boleh budak. Maka dari sini terbantahlah pendapat yang mengatakan bahwa Luqman itu nabi. Ada pendapat yang mengatakan Luqmanul Hakim yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahkan Allah jadikan namanya itu sebagai salah satu nama dalam surah Al-Quran dengan Luqman, surah Luqman. Jadi dia mengatakan bahwa Luqman ini nabi. Maka di sini terbantahkan Luqman tidak bisa jadi nabi karena Luqman seorang budak. Nah, jadi ulama memberikan syarat. Sudah pas dibuat oleh para ulama itu sesuai dengan penelitian, pengkajian yang mendalam dari dalil Al-Quran dan hadis. Syarat yang kedua nabi atau rasul adalah mesti merdeka, tidak boleh budak. Maka tidak masuklah Luqman sebagai nabi. Dia hanya karena dia budak. Cuman Luqman dalam kitab Tuhfatul Murid itu disebutkan oleh Imam Bajuri, ada riwayat Luqman itu memang dia berguru pada 1000 nabi. Maka ilmunya itu sangat luas, hikmah itu sangat dalam pada dirinya. Sampai-sampai Allah memuji Luqman itu dalam Al-Quran dan menukilkan nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran begitu indah. Itu syarat yang kedua, nabi atau rasul. Jadi mesti hurrun, mesti merdeka. Syarat yang ketiga, uhiya ilaihi bisyar'in, diwahyukan, mendapatkan wahyu. Wa umira bitablighihi, kemudian disyaratkan untuk menyampaikan tabligh terhadap wahyu tersebut. Nah, ini syarat untuk menjadi rasul. Wa illam yakun lahu kitabun wala naskhun, dan jika tidak adalah baginya itu kitab, tidak ada kitab suci, wala naskhun, dan tidak ada mushaf, nusakh kitab suci enggak ada,
mushaf tidak ada. Kayushu'a alaihi salam, seperti Nabi Yusha, ya, Yusha, seperti Yusha, Nabi Yusha. Ya, Nabi Yusha. Nabi Yusha ini sahabat Nabi Musa. Saat Nabi Musa berangkat berjumpa dengan Nabi Khidir. Kan Nabi Musa berangkat berdua. Itu mencari Nabi Khidir. Nah, siapa temannya itu, siapa sahabatnya? Adalah dia Yusha. Yusha bin Nun. Ya. Namanya Yusha, Nabi Yusha, Nabi yang pergi bersama Musa mencari Khidir. Anak muda, ya, yang membawa ikan itu. Seperti penunjuk jalan Nabi Musa berjumpa Nabi Khidir. Itu namanya Yusha. Dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi menukilkan sebuah hadis sahih daripada Sahih Muslim tentang salah satu mukjizat daripada Nabi Yusha. Besar ini Nabi ini. Bisa menghentikan matahari. Itu bisa nanti dibaca kisahnya itu. Ada Nabi yang bisa menghentikan matahari. Jadi dia tidak berjalan, berhenti, sehingga waktu pun berhenti. Nah, ini Nabi Yusha ini, panjang kisahnya, nanti bisa dibaca. Menarik cerita itu, kisah itu. Hadisnya hadis sahih dalam Sahih Muslim. Ya. Jadi, dan jika tidak adalah baginya itu kitab dan tidak ada mushaf seperti Nabi Yusha alaihi salam, fa illam yu'mar, ya, wa illam yakun lahu kitabun wala naskhun ka Yusha alaihi salam, meskipun tidak ada mukjizat, tidak ada kitab suci padanya, dan tidak ada mushaf seperti Yusha alaihi salam, maka dia juga disebut dengan rasul. Ya, ternyata di sini oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, Yusha ini dikategorikan kepada rasul. Beliau contohkan ini sebagai rasul. Jadi menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari, rasul adalah laki-laki, kemudian merdeka, kemudian mendapatkan wahyu, kemudian diperintahkan untuk mentabligkan, menyampaikan wahyu tersebut, walaupun pada dia tidak ada kitab suci dan tidak ada mushaf diturunkan oleh Allah. Dia rasul kalau telah memenuhi syarat-syarat tersebut tadi. Termasuklah Yusha bin Nun di sini. Jadi meskipun Yusha tidak mendapatkan kitab suci, tidak diberikan kitab suci kepadanya, dan tidak diturunkan mushaf kepadanya, tapi dia juga dikategorikan sebagai rasul. Ya. Fa illam yu'mar bitablighi fa nabiyyun, maka jika tidak diperintahkan untuk tabligh, tadi mesti tabligh. Kalau tidak diperintahkan tabligh, dia laki-laki, dia merdeka, dia dapat wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nah, fa nabiyyun, maka yang seperti itu disebut dengan nabi, bukan rasul, ya, tapi dia nabi saja, karena tidak ada perintah untuk menyampaikan wahyu. War rasulu afdalu minan nabi ijma'an, dan rasul lebih afdal daripada nabi. Ijma', hal keadaan afdal itu ijma'. Ini pendapat Syekh Zainuddin Al-Malibari, ijma' di sini beliau mengatakan. Walaupun kita dapatkan dalam beberapa buku, dalam beberapa kitab itu tidak ijma' ini. Karena ada pendapat ulama mengatakan, bahkan ada yang mengatakan Nabi lebih mulia daripada Rasul. Itu bisa dilihat nanti dalam kitab Kubral Yaqiniyat, karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Juga dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah. Ada dinukilkan di situ pendapat yang mengatakan ada pendapat yang mengatakan Nabi lebih mulia daripada Rasul. Alasannya begini, kalau Nabi itu dia hubungannya dengan Allah, hubungan ke atas dengan Allah saja. Kalau Rasul, dia hubungannya dengan Allah dan dia juga berhubungan dengan yang di bawah, yaitu manusia. Maka sebagian yang mengatakan Nabi lebih bagus itu daripada Rasul, karena Nabi sudah tingkat dengan Allah saja, tidak lagi ada komunikasi dengan manusia. Sedangkan Rasul dengan Allah dan masih komunikasi dengan manusia.
Itu alasan bagi yang mengatakan Nabi lebih afdal daripada Rasul. Tetapi pendapat para ulama umumnya, bahkan di sini ijma' kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, Rasul lebih mulia daripada Nabi. Wa sahha khabaru inna adadal anbiya'i alaihimus salatu wassalamu 100,000 wa 24 alfa. Wa inna adadar rusuli 315. Dan telah sahih hadis, telah ada hadis sahih bahawa sesungguhnya jumlah para nabi alaihi wassalatu wassalam, atas mereka salawat dan salam, itu 100,000, 124,000. Ya. Ada hadis sahih yang mengatakan bahawa jumlah para nabi 124,000. Wa inna adadar rusuli, dan sesungguhnya jumlah para rasul 315 orang rasul. Nah, ini kata di sini disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Jadi ada hadis sahih yang menyebutkan jumlah para nabi 124,000 dan jumlah para rasul 315 orang. Tapi kalau dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawharatit Tauhid karangan Imam Al-Bajuri, itu disebutkan di sana kalau jumlah para nabi tidak terjadi perbedaan pendapat yang cukup signifikan, memang 124,000. Tapi yang terjadi pendapat yang lumayan signifikan itu pada jumlah rasul. Bahkan ada 3 hadis itu. Walaupun tidak jauh-jauh, ya. Ada hadis mengatakan seperti di sini 315. Ada hadis mengatakan 314. Ada hadis mengatakan 313. Itu dalam Tuhfatul Murid disebutkan itu hadis-hadisnya. Tapi yang menariknya, setelah Imam Al-Bajuri menyebutkan hadis-hadis tentang jumlah Nabi 124,000, tentang jumlah para Rasul 315, 314, 313, Imam Al-Bajuri itu menutupnya dengan ayat Al-Quran, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsushu alaik. Kata Allah dalam Al-Quran, sebagian para Rasul dan para Nabi itu ada yang kami ceritakan kepada Muhammad, dan sebagian yang lain ada yang tidak kami ceritakan. Maka artinya apa? Tidak ada yang tahu jumlah yang sebenarnya berapa para rasul dan berapa para nabi. Jadi kata Imam Al-Bajuri, maka dengan demikian tidak perlu kita berdebat di sini. Tidak perlu kita berdebat jumlah rasul, jumlah nabi. Apa kerurataku tu. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, sebagian mereka ada yang kami ceritakan, sebagian mereka ada yang tidak kami ceritakan. Jadi jumlahnya tidak tahu sebenarnya. Banyak sekali. Ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Nah, itu. Kemudian wa ala alihi ay aqaribihil mu'minin min bani Hashim wal mutalibi wa qila hum kullu mu'minin ay fi maqamid du'ai wa nahwihi wa ikhtira li khabarin dha'ifin fihi wa jazama bihi Nawawi fi syarhi Muslim. Dan selawat dan salam, ya, dan selawat dan salam kepada alihi, keluarganya Muhammad. Siapa keluarganya Muhammad? Ai aqaribihil mu'minin, artinya seluruh keluarga besar Nabi Muhammad, kerabat-kerabat Nabi Muhammad yang beriman. Dari mana? Dari Bani Hashim wal Muttalib, dan daripada Muttalib. Itu yang masuk dalam Alu Muhammad. Jadi ketika kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah berselawatlah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Siapa keluarga Muhammad itu? Yaitu kerabat-kerabat Rasulullah, keluarga besar Rasulullah daripada Bani Hashim dan Muttalib. Itu yang masuk dalam keluarga Muhammad. Bani Hashim dan Muttalib. Hashim ini kakek Rasulullah. Jadi yang sebenarnya kakek Rasulullah itu yang dari ayahnya Abdullah itu Hashim. Sedangkan Muttalib, Abdul Muttalib ini
saudara daripada Hashim. Saudara daripada Hashim, abang atau adik saudara laki-laki Hashim. Itu. Maka keluarga Rasulullah itulah semua mereka yang dari Bani Hashim dan Muttalib. Yang lain kenapa tidak masuk? Yang lain kenapa tidak masuk? Di sini disebutkan wa kharaja biqaulihi Bani Hashim wal Muttalib Bani Abdus Syams. Padahal masih ada keluarga Rasulullah lain, yaitu Bani Abdus Syams. Dan Bani Nofal, itu keluarga besar Rasulullah itu. Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Abdus Syam, Bani Nofal. Tapi kenapa keluarga Rasulullah hanya cuma masuk Bani Hashim dan Bani Muttalib? Karena dua bani yang lain, Bani Abdus Syam dan Bani Nofal, mereka tidak beriman dan mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau disebut keluarga Rasulullah, yaitu Bani Hashim dan Muttalib. Wa qila hum kullu mu'minin. Dan ada pendapat yang mengatakan makna keluarga Rasulullah itu semua orang beriman. Jadi ketika kita berdoa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah sampaikan selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Siapa keluarga Muhammad? Seluruh orang beriman. Ai fi maqamid doa, artinya pada makam doa. Jadi pada makam doa itu ketika disebut keluarga Muhammad wa ala alihi, masuk seluruh orang beriman. Fi maqamid doa wa nahwi, dan seumpamanya dalam zikir. Ketika disebut ali Muhammad, keluarga Muhammad, itu masuk seluruh orang beriman. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah sampaikan selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, itu sama dengan makna ya Allah sampaikan selawat kepada seluruh orang beriman daripada umat Nabi Muhammad. Tapi pada makam doa, nanti pada makam terima zakat, itu enggak masuk semua orang beriman. Nanti buat makam doa macam kajut. Jadi tip-tip daun selawat teruk kita tengok doa. Tapi nanti buat makam zakat tidak masuk. Nanti ada makam-makam yang mana yang berhak menerima zakat. Itu tidak semua. Ya. Nah, wakhtira, dan dipilihkan, akannya makna keluarga Muhammad adalah seluruh orang beriman pada makam doa. Artinya pada doa selawat, semua orang beriman mendapatkan selawat sebagai keluarga Rasulullah. Kenapa dipilih pendapat demikian? Wakhtira, dipilihkan akan demikian li khabarin dhaif, karena ada hadis yang dhaif fihi padanya, yang mengatakan, yang hadis itu berbunyi bahwa keluarga Muhammad adalah seluruh orang beriman di antara umat Nabi Muhammad. Wa jazama bihi Nawawi fi syarhi Muslim, dan ditegaskan oleh Imam Nawawi. Wa jazama bihi, dan masalah tersebut telah ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, bahwa keluarga Rasulullah adalah seluruh orang yang beriman pada makam doa. Artinya ketika ada orang berselawat kepada keluarga Rasulullah, semua kita orang beriman mendapatkan selawat tersebut sebagai keluarga Rasulullah. Nah, kemudian wa sahbihi, dan selawat dan salam kepada sahabat-sahabatnya Muhammad. Tadi kepada keluarga Muhammad, kemudian sekarang kepada sahabatnya Muhammad. Wa huwa ismu jam'ain li sahibin, dan bermula dianya sahbihi, sahbihi wa sahbihi, dan sahabatnya Muhammad. Sahbun, kata-kata sahbun. Dan bermula dianya sahbun, ismu jam'ain itu isim jamak. Dia mufrad tapi bermakna jamak. Artinya sahabat-sahabat ramai. Ismu jam'ain li sahibin itu isim jamak bagi sahib. Kalau sahib kan satu orang, sahibun satu. Sahib satu orang. Kalau sahbun itu banyak sahabat. Kalau sahib satu sahabat. Kalau sahbun banyak sahabat. Jadi sahabun itu dia isim jamak, banyak sahabat maknanya. Banyak sahabat, beberapa sahabat, banyak sahabat. Walaupun bentuk lafaznya mufrad, dia itu isim jamak. Bimakna sahabi, dengan makna as-sahabi. Jadi dia itu sahib tapi bermakna as-sahabi. Apa beda sahib dengan sahabi? Kalau sahib
Di dalam kitab, dalam i'anah, dalam hasyiah disebutkan kalau sahib itu sahabat lama. Karena namanya sahabat kan mesti bergaul lama. Ya. Tapi makna sahib di sini sahabi. Makna sahabi dia menjadi sahabat tanpa harus bergaul lama. Bisa menjadi sahabat tanpa harus bergaul lama. Itu namanya sahabi. Jadi di sini sahbun wa sahbihi, dia itu bermakna sahib, dia itu isim jamak daripada sahib, tapi bermakna as-sahabi. Karena kan nanti ada sahabat-sahabat Rasulullah, dia tidak lama, cuma lihat Rasulullah sebentar, duduk sebentar, tapi sudah digolongkan sahabat. Makanya makna sahib di sini, makna sahbun atau sahib di sini sahabi, tetap menjadi sahabat Rasulullah walaupun sebentar, tapi sudah melihat Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Ya, itu tujuan dikatakan di sini sahib tapi makna sahabi. Agar tidak waham di pikiran kita, berarti dikatakan sahabat harus yang lama sekali bersama Rasulullah. Tidak. Tapi makna sahib di sini as-sahabi. Nah, siapa sahabi itu? Siapa sahabat Nabi? Wa huwa man ijtama'a mu'minan bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam walau a'ma wa ghaira mumayyizin. Dan wahwa dan dianya sahabat, ya, siapa sahabat Rasulullah? Man ijtama'a mu'minan binabiyina, barang siapa yang berkumpul, ya, pernah berkumpul. Makna berkumpul duduk bareng, ya, pernah duduk bersama, walaupun dalam jamaah besar, tidak mesti duduk di depan Rasulullah. Jadi syarat sahabat itu yang pertama ijtima', berkumpul, pernah duduk berkumpul bersama Rasulullah, walaupun di baris belakang dari jauh. Pokoknya ijtima', ada makna ijtima'. Itu syarat pertama, itu dikategorikan sahabat. Yang kedua mukminan. Dia itu beriman. Pernah berkumpul bersama Rasulullah dan dia beriman. Beriman kepada Rasul, beriman ketika berkumpul dan beriman saat mati. Syarat yang itu syaratnya, ya, berijtima' dan beriman. Dua saja. Pernah ijtima' berkumpul bersama Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah ketika berkumpul dan sampai mati. Walau a'ma, walaupun dia buta. Ini untuk membantah sebagian pendapat yang mengatakan mesti melihat dengan mata. Tidak cukup hanya berkumpul, tidak cukup hanya beriman, tapi mesti melihat dengan mata. Maka di sini dikatakan walau a'ma, yang penting sudah berkumpul dengan Rasulullah dan beriman ketika itu dan sampai mati pun beriman walaupun a'ma, buta, seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Ada sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum, dia buta. Dia sering bersama Rasulullah. Apakah dia masuk sahabat Nabi padahal dia tidak melihat Rasulullah? Masuk. Walaupun dia buta, tapi dia pernah berkumpul bersama Rasulullah dan sering, dan dia ketika itu beriman dan mati dalam keadaan beriman. Wa ghaira mumayyizin, walaupun belum mumayyiz, anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang masih umur-umur 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun, ya, 2 tahun masih mumayyiz, ya. Tapi kalau sudah pernah berkumpul bersama Rasulullah, ya, dan beriman sampai mati beriman, juga masuk dalam sahabat Rasulullah. Bagaimana dengan yang tidak berkumpul? Tidak masuk. Ada enggak yang seperti itu? Ada, banyak. Tidak masuk kategori sahabat Nabi. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini dikategorikan kepada tabi'in, tidak dikategorikan kepada sahabat. Padahal dia hidup pada masa Rasulullah. Uwais Al-Qarni ini hidup pada masa Rasulullah. Dia dari Yaman. Dia tinggal di Yaman. Dia pernah datang ke Rasulullah. Pernah datang ke Madinah untuk jumpa Rasulullah. Kebetulan pas dia datang, ketika itu di rumah yang ada Aisyah. Ternyata Rasulullah sedang tidak ada. Maka Uwais Al-Qarni begitu datang ke rumah Rasulullah, tidak ada Rasulullah, langsung pulang ke Yaman. Jadi meskipun dia hidup pada masa Rasulullah, dia tidak dikatakan sahabat Nabi. Dia dikatakan tabi'in. Kenapa? Meskipun dia beriman kepada Rasul, tapi dia tidak sempat ijtima', berkumpul bersama, berjumpa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat untuk menjadi sahabat Nabi, yang pertama ada ijtima', berkumpul dengan Rasulullah.
Yang kedua, beriman. Beriman ketika berkumpul dan beriman ketika mati. Nanti karena ada yang beriman ketika hidup Rasulullah dan berkumpul Rasulullah, jumpa Rasulullah. Tapi begitu mati ternyata dia tidak beriman, murtad. Ada yang seperti itu dulu. Itu tidak namakan sahabat. Nah, al-faizina biridallah, yang mendapatkan kemenangan dengan ridha Allah. Jadi selawat dan salam kepada para sahabat Nabi yang mereka itu orang-orang yang mendapatkan kemenangan dengan ridha Allah. Sifatun liman dzukir, mendapatkan ridha Allah ini sifat bagi orang-orang yang telah disebutkan. Ya, keluarga Rasul, para sahabat itu semua mereka mendapatkan ridha Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka telah diridai oleh Allah dan mereka ridha dengan Allah. Wa ba'du ay ba'da ma taqaddama minal basmalati wal hamdalati was salati was salami ala man dzukir. Fa hadzal muallafu al hadiru dhihnan mukhtasarun qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu minal ikhtisari fil fiqhi. Adapun setelahnya, artinya ba'dama taqaddama, setelah barang yang terdahulu daripada bismillah, alhamdulillah, walhamdalah, alhamdulillah, wassalah dan selawat, wassalam dan salam, ala man dzukir, atas kepada orang yang disebutkan. Jadi tadi di atas sudah alhamdulillah sudah, selawat sudah, salam sudah, kepada orang-orang yang telah disebutkan tadi di atas. Wa ba'du, setelah itu semua. Jadi setelah pujian, setelah selawat, setelah salam, maka fahadzal muallaf, maka bermula ini karangan. Fahadzal muallaf, maka bermula ini karangan, yaitu kitab Fathul Mu'in. Al-hadir dhihnan, yang hadir, yang ada dalam kepala. Ini baru mulai karang. Kalau di tangan kita sudah ada, tapi ketika beliau memulai mengarang kan belum ada, baru mulai. Tapi meskipun baru mulai, belum menulis, itu dalam pikiran sudah ada. Hadir dhihnan. Maka kata di sini, maka kata muallif di sini, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, maka bermula ini karangan yang telah ada dalam pikiran. Al-hadir dhihnan. Mukhtasarun, adalah satu karangan mukhtasar, yang ringkas. Ya, adalah satu karangan yang ringkas. Apa makna ringkas? Qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Lafaznya sedikit tapi maknanya dalam. Itu ringkas. Kon makna ringkas, lafaz ringkas, makna ringkas. Tidak. Makna ringkas itu kalau menurut ulama-ulama turas ini, dalam mereka mengarang kitab, lafaznya yang ringkas tapi maknanya tetap bahkan luas. Minal ikhtisar, daripada kata-kata ikhtisar. Jadi kata-kata mukhtasar itu dari kata-kata ikhtisar. Fil fiqhi, pada ilmu fikih. Jadi karangan yang ringkas ini berbicara tentang masalah fikih, tentang ilmu fikih. Nah, kita lanjutkan. Huwa lughatan al-fahmu wastilahan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Bermula dianya fikih lughatan pada makna bahasa itu al-fahmu, pemahaman. Jadi kalau ditanya apa arti fikih secara bahasa, ya pemahaman. Faqah, ada 3 bentuk ya. Ada faqaha yafqahu, ada faqiha yafqahu, ada faquha yafqahu. Ya. Faqaha yafqahu, faqaha yafqahu, faqiha yafqahu, faquha yafqahu. Pokoknya masdarnya fiqhun, fikih. Artinya apa? Secara bahasa artinya mari pemahaman. Wastilahan, dan bermula fikih secara istilah. Apa itu arti fikih secara istilah? Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Adapun fikih secara istilah, ilmu fikih. Apa itu? Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah,
adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang amaliyah. Yang amaliyah. Yang kita kerjakan sehari-hari. Salat, zakat, puasa, haji. Itu fikih. Hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah. Karena nanti ada hukum-hukum syariat yang sifatnya i'tiqadiyah. Akidah itu. Itu enggak masuk fikih. Jadi fikih itu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya amali, sifatnya amalan sehari-hari kita, solat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Fikih. Al-muktasabu, yang ilmu fikih itu muktasabu didapatkan min adillatihat tafsiliyah, daripada dalil-dalilnya yang tafsili. Itu arti fikih. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang amali, yang amaliyah, bukan i'tiqadiyah, bukan i'tiqad, amali. Yang diambil daripada dalil-dalilnya syariat yang tafsili. Apa contohnya? Seperti aqimus shalah, lakukan salat. Aqimu ini berbentuk fi'il amar. Al-amru yufidul wujub. Setiap fi'il amar menunjukkan kepada wajib. Inilah dalil tafsili ini. Khudu anni manasikakum, lakukanlah haji seperti aku melakukan haji. Khudu, ini fi'il amar. Al-amru yufidul wujub, wajib melakukan ibadah haji seperti cara Rasulullah. Inilah dalil tafsiri. Al-amru yufidul wujub, an-nahyu yufidut tahrim, dan seterusnya dan seterusnya. Ini arti fikih secara umum ya. Kalau secara dalam tentu ada pembahasannya sendiri nanti dalam ilmu usul fiqh. Wa istimdaduhu, dan sumbernya fikih. Dari mana sumbernya fikih? Minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas. Daripada Alkitab, Al-Quran, was sunnah, dan sunnah Nabi, wal ijma', dan ijma', wal qiyas, dan qiyas. 4 sumber fikih. Sumber fikih itu 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga qiyas, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Ini 4 yang disepakati oleh semua ulama. 4 sumber fikih yang disepakati oleh semua ulama. Adapun selain 4 ini, ada juga sumber-sumber yang lain seperti istihsan, al-masalih al-mursalah, al-istishab, syar'un min qablina. Itu yang mukhtalaf, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengambil, ada yang tidak, ada yang menjadikan sebagai landasan, ada yang tidak. Adapun yang 4 ini, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, ini sepakat semua ulama, ini sumber daripada ilmu fikih, hukum-hukum fikih. Wa faidatuhu, dan faedahnya fikih, imtisalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahihi, adalah untuk dapat melaksanakan seluruh perintah Allah. Tahu kita cara bagaimana salat, tahu kita cara bagaimana puasa, tahu kita cara bagaimana haji, tahu kita cara bagaimana bayar zakat. Itu tujuan fikih, faedahnya. Imtisalu awamirillah, untuk dapat melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan untuk dapat meninggalkan seluruh larangan Allah. Ala madhhabil imamil mujtahidi Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu. Fikih atas mazhab apa? Jadi kan tadi ini kitab mukhtasar, ringkasan tentang fikih. Mazhab apa? Tentang fikih mazhab ala mazhabil imamil mujtahid Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Fikih, kitab ringkasan tentang fikih atas mazhab imam al-mujtahid, yang mujtahid. Siapa dia? Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Ingat ya, diingat ini nama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Dia sampai katanya bermazhab Syafi'i menan Imam An-Nawawi. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiya anhu. Ai ma dhahaba ilaihi minal ahkami fil masaili. Artinya berdasarkan apa yang menjadi pijakan, apa yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dalam hukum-hukum pada masalah-masalah fikih.
Ini kitab ini mengandung semua itu. Mazhab Syafi'i, pegangan Imam Syafi'i, hasil daripada ijtihad Imam Syafi'i dalam masalah-masalah fikih. Inilah yang dikandung dalam kitab ini. Wa Idrisu waliduhu huwa ibnu Abbasin bin Osman ibnu Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf. Wa Syafi' huwa alladhi yunsabu ilaihi al-imamu wa aslama huwa wa abuhu Sa'ib yawma Badrin. Nah, siapa itu Imam Syafi'i? Bagaimana keturunannya? Wa Idrisu waliduhu. Dan Idris adalah ayahnya Imam Syafi'i. Jadi namanya Muhammad bin Idris. Berarti nama Imam Syafi'i Muhammad. Ayahnya Idris. Wa Idrisu waliduhu. Idris ayahnya. Siapa itu Idris? Huwa ibnu Abbas. Idris itu adalah waliduhu, ayahnya Imam Syafi'i. Huwa ibnu Abbas, adalah ibnu Abbas bin Osman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdu Manaf. Itu garis keturunan Imam Syafi'i. Di Abdu Manaf inilah berjumpa garis keturunan Imam Syafi'i dengan garis keturunan Rasulullah. Di Abdu Manaf. Jadi salah satu kakek Rasulullah itu di atas Abdu Manaf. Maka Imam Syafi'i juga demikian, kakeknya itu ke Abdu Manaf. Di sini jumpa garis keturunan Imam Syafi'i dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Syafi' huwa alladhi yunsabu ilaihi al-imamu, dan bermula Syafi'. Tadi kan satu kakek Imam Syafi'i, Syafi'. Inilah ya yang Imam Syafi'i dinisbahkan kepadanya, Syafi'i. Jadi Syafi'i itu salah satu nama kakek Rasulullah, Syafi' di atas. Maka disebut Imam Asy-Syafi'i. Padahal namanya Muhammad dan ayahnya Idris. Kenapa tiba Asy-Syafi'i? Ini nisbah salah satu nama daripada kakek Rasulullah, namanya Syafi', sehingga dipanggil Imam Asy-Syafi'i. Nah, Syafi' ini hidup pada masa Rasulullah. Syafi' ini. Wa aslama huwa wa abuhu Sa'ib yawma Badrin. Syafi' ini hidup pada masa Rasulullah. Jadi dia sahabat Nabi. Dan dia Islam beserta ayahnya Sa'ib itu pada hari Badar, pada perang Badar. Jadi Syafi', salah satu kakek Imam Syafi'i, bersama ayahnya Syafi', Sa'ib, itu keduanya masuk Islam pada perang Badar. Jadi dia dua-duanya sahabat Nabi. Wa wulida imamuna radhiyallahu anhu, dan dilahirkan imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, sanata khamsina wa mi'ah, itu tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Pada tahun yang sama meninggal Imam Hanafi, yaitu 150 Hijriah. Pada tahun yang sama meninggal Imam Hanafi. Wa tuwfiya yaumal jum'ah sal kharajab sanata arba'in wa mi'atai, dan meninggal wafat Imam Syafi'i itu pada hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah dan wafat meninggal tahun 204 Hijriah. Jadi kitab ini ringkasan tentang masalah fikih dalam mazhab Syafi'i. Wa sammaituhu biqurratil ain bi bayani muhimmati ahkamiddin. Dan aku namakan akannya muallaf karangan biqurratil ain, dengan qurratul ain, bi bayani muhimmatiddin, yang menjelaskan tentang hal-hal penting, hukum-hukum penting, artinya ahkamiddin, hukum-hukum dalam agama. Ini matannya, Qurratul Ain. Kemudian nanti disyarah, yaitu diberikan nama Fathul Mu'in. Inilah yang kita baca, Fathul Mu'in. Intakhabtuhu wa hadha syarha minal kutubil mu'tamadati. Aku pilih. Jadi seluruh isi kitab ini, intakhabtuhu, aku pilih isi kitab ini, matan,
yaitu Qurratul Ain, wa hadha syarha, dan syarahannya Fathul Mu'in. Isi dua kitab ini, baik matan maupun syarah, aku pilih kandungannya, isinya itu minal kutubil mu'tamadah, aku kutip, aku pilih daripada kitab-kitab yang mu'tamad, ya, kitab-kitab yang mu'tamad, yang menjadi pegangan utama dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi aku pilih isi kitab matan Qurratul Ain dan syarahnya Fathul Mu'in. Itu isinya, kitab ini isinya intakhabtuhu, adalah pilihan daripada pendapat-pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Punya siapa itu kitab-kitab mu'tamad? Punya li syaikhina khatimatil muhaqqiqin Syihabuddin Ahmad bin Hajaril Haytami. Kitab-kitab muktamad aku pilih daripada kitab-kitab muktamad. Yang pertama punya syekh kami, guru kami, ya. Punya syekh kami, guru kami. Siapa itu? Khatimatul muhaqqiqin, penutup para ulama tahqiq dalam mazhab Syafi'i. Siapa itu? Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Yang pertama dari kitab Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, memang gurunya. Jadi gurunya Syekh Zainuddin Al-Maribari, itu yang paling utama adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Sangat dekat. Ini guru terbesarnya Syekh Zainuddin Al-Maribari secara ilmu dan emosional. Dan Syekh Zainuddin Al-Malibari juga murid senior daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, kemudian wa baqiyati al-mujtahidin mithli Wajihuddin bin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi. Kemudian aku kutip pendapat-pendapat mu'tamad daripada ulama-ulama mujtahid yang lain, ulama-ulama mujtahid yang lain dalam mazhab Syafi'i. Selain daripada dari Ibnu Hajar Al-Haytami, juga ulama-ulama mujtahid yang lain dalam mazhab Syafi'i, mithlu Wajihuddin, seperti Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi. Ini juga ulama besar semasa ni dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kemudian wa syaikhai masyayikhina, dan juga aku kutip pendapat daripada syekh daripada dua syekh daripada syekh-syekh kami. Dua ulama besar, dua ulama besar itu guru-guru daripada ulama kami. Gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Imam Wajihuddin. Kami ambil pendapat dari syekh ini, gurunya para guru kami, dua orang guru kami. Siapa itu gurunya daripada dua orang guru kami? Yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dan Wajihuddin. Siapa guru mereka yang kami kutip juga dari gurunya ini? Yaitu Syekhul Islam Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari. Jadi Imam Zakaria Al-Ansari ini gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami dan gurunya Imam Wajihuddin. Nah, oleh pengarang kitab Fathul Mu'in, dia ambil dari gurunya yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, dia ambil dari gurunya yaitu Wajihuddin, dan dia ambil dari dua gurunya ini Imam Zakaria Al-Ansari. Pendapat-pendapat orang inilah yang diambil, dipilih, dijelaskan dalam kitabnya ini, yang menjadi isi daripada kitabnya ini. Nah, kemudian selain daripada Imam Zakaria Al-Ansari yang juga guru daripada Ibnu Hajar Al-Haytami dan guru daripada Imam Wajihuddin adalah Al-Imamu Al-Amjad Ahmad Al-Masjid Az-Zabidi, yaitu dari imam besar Al-Amjad yang lagi agung, yaitu Imam Ahmad Al-Masjid Az-Zabidi rahimahumallahu ta'ala. Semoga Allah merahmati keduanya. Ini dua orang guru daripada guru-guru kami, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari. Wa ghairihim, dan kami kutip juga daripada ulama-ulama selain mereka, selain daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, selain daripada Ibnu Wajihuddin, selain daripada guru keduanya Zakaria Al-Ansari, kemudian Muhammad Ahmad Al-Masjid Az-Zabidi, selain daripada keduanya ulama-ulama muhaqqiqin wa ghairuhum min muhaqqiqil mutaakhirin, dan selain daripada mereka daripada ulama-ulama muhaqqiq yang mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i.
Dari mereka lah dikutip ini semua pendapat-pendapat ini. Mu'tamidan, dengan berpegang. Ya, setelah mengutip semua-semua ini, yang muktamad ini, mu'tamidan, hal keadaannya mengutip, hal keadaannya memilih pendapat-pendapat ini, mu'tamidan, iaitu berpegang, ala ma jazama bihi syaikhal madhhabi an-Nawawi atau an-Nawawi war-Rafi'i fan-Nawawi fa muhaqqiqul mutaakhirin radhiyallahu anhum. Dengan berpegang kepada apa yang ditegaskan oleh dua syekh mazhab Syafi'i. Siapa dua syekh mazhab Syafi'i? Yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi mengutip semua pendapat-pendapat ulama dari di atas dengan tetap landasan pokoknya apa yang menjadi penegasan, penekanan, penguatan daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Yang keduanya adalah dijuluki dengan Syaikhail Madhab, Syaikhani dalam mazhab Syafi'i, Nawawi dan Rafi'i, dengan tetap berpegang kepada keduanya. Fan Nawawi, kemudian apabila keduanya berikhtilaf, berbeda, maka dipilih Fan Nawawi, yang pendapat Imam Nawawi. Kemudian setelahnya fa muhaqqiqul mutaakhirin, para ulama Syafi'i ahli tahqiq daripada mutaakhirin radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semua. Nah, jadi kitab Fathul Mu'in ini adalah kutipan-kutipan pendapat-pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, menurut pengarang kitab tadi. Yang pertama pendapat-pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian pendapat-pendapat daripada Imam Wajihuddin, kemudian pendapat dari guru daripada keduanya, Ibnu Hajar Al-Haytami dan Wajihuddin, yaitu Zakaria Al-Ansari, kemudian Imam Az-Zabidi. Kemudian setelah mengutip semua itu dengan tetap menjadikan landasan utama, yaitu dua syekh mazhab, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau Imam Nawawi dan Rafi'i berbeda, maka yang diutamakan Imam Rafi'i. Kemudian setelahnya juga menjadi pegangannya semua ulama-ulama tahqiq yang lain yang mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i. Ini akan menjadi isi daripada syarah Fathul Mu'in ini, syarah Qurratul Ain. Rajian min Rabbina ar-Rahmani ay yantafi'a bihi al-adhkiya'u ay al-uqala'u wa an taqirra bihi ay bisababihi aini ghadan ay al-yawmi ay al-yawm al-akhiri bin nadhari ila wajhihi al-karimi bukratan wa 'ashiyan amin. Aku tulis ini harapan beliau. Jadi setelah harapan beliau menulis kitab ini, itu rajian mengharap, min Rabbina, daripada Tuhan kita, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, ayyan tafi'a bihil adhkiya, agar mengambil manfaat dengannya kitab karangan ini, al-adhkiya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, aila uqala, orang-orang yang berakal, wa an taqirra bihi, dan berharap dengan karangan ini, taqirra, menjadi senang, mentakirra bisababi, dengan sebab karangan ini, aini ghadan, menjadi senang, menjadi cahaya mataku, cahaya mataku. Jadi harapan beliau dengan karangan ini bisa bermanfaat bagi orang-orang dan bisa menjadi cahaya matanya di hari akhirat, yaumal akhir, besok, aini ghadan, bercahaya mataku, senang mataku besok pada hari akhir, bin nadhari ila wajhihil karim, dengan melihat kepada wajahnya Allah Al-Karim, yang maha mulia, bukratan wa ashiya, pagi dan petang. Mudah-mudahan beliau berharap, Syekh Zainuddin Al-Malibari berharap dengan mengarang kitab ini, beliau besok bisa melihat Allah, zat Allah, siang dan malam, selama-lamanya. Sehingga mata beliau bisa senang, hidup beliau bisa bahagia. Amin. Kabulkan wahai ya Allah. Babus salah, bab tentang salat. InsyaAllah kita lanjutkan hari Senin depan pada jam yang sama, yaitu setiap pukul 9 pagi. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.